Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran kedua, mata pelajaran fikih. Namun seperti biasa, mari kita awali setiap kegiatan pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikan aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang soleh. Amin. Allahumma amin. Anak-anak sekalian, sekilas info. Jangan lupa mengisi absen pada link yang telah ditentukan, mengisi amaliyah yaumiyah pada link yang telah ditentukan, siapkan alat tulis kalian, awali dan akhiri dengan berdoa. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan hubungi langsung Bapak. Anak-anak yang soleh dan solehah, materi pembelajaran fikih masih materi bab 1 mengenai makanan yang halal. Pada pertemuan minggu yang lalu, kalian sudah memahami apa itu makanan halal, definisi atau pengertian makanan halal. Makanan berasal dari bahasa Arab ya, yang disebut dengan al-ta'am atau al-i'ta'am, yang artinya makan makanan. Sedangkan halal itu kemarin apa artinya? Menurut bahasa Arab atau kata halal berasal dari bahasa Arab artinya membolehkan, memecahkan atau membebaskan. Jadi kalau digabungkan makanan halal adalah segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Gitu ya, anak sekalian. Makanan halal ya, macam-macam makanan halal. Baik, anak-anakku sekalian. Macam-macam makanan halal. Yang pertama itu halal zatnya ya. Yang pertama yang harus diperhatikan halal zatnya. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnya atau bahan dasar makanan tersebut. Ya. Ciri-cirinya antara lain apa? Ciri-cirinya antara lain yang pertama, makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Jadi yang kedua, dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang ketiganya, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang keempat, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Yang kelimanya, tidak kotor, tidak najis, dan tidak menjijikan. Ini kelima ini adalah ciri-ciri makanan halal berdasarkan zatnya. Ya. Jadi anak-anak sekalian, ini hal penting yang harus kita perhatikan. Pertama kali adalah kehalalan dalam zatnya atau dalam bahan dasar makanan tersebut. Baik, anak-anak sekalian, sebagaimana di sini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu, makanlah, ya, makanlah oleh kalian, mimma fil ardi halalan thayyiba, ya, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Itu ya. Yang pertama, halal secara zatnya. Yang kedua, menurut sekalian, halal cara memperolehnya. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Pada dasarnya semua makanan adalah halal. Dan apabila zatnya halal, maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Sudah halal nih secara zat, belum tentu secara memperolehnya, secara kita memperolehnya, ya. Nah, makanan halal, ya, makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan menipu, kemudian hasil riba, dan maupun korupsi dan lain sebagainya. Nah, ini cara-cara mendapatkan harta-harta atau makanan seperti ini, ya. Ini juga haram, ya, tidak halal. Jadi anak-anak sekalian, halal cara memperolehnya artinya kita memperolehnya dengan cara yang baik. Seperti kita caranya dengan cara bekerja yang jujur, yang rajin, yang tekun, sehingga kita memperoleh makanan daripada hasil pekerjaan kita itu. Ya, makanan yang halal zatnya tetapi cara memperolehnya tidak baik dengan cara mencuri, menipu orang, hasil riba, korupsi dan sebagainya, tetap ini dihukumi sebagai makanan yang haram, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dengan jalan yang tidak baik, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Ini, ya. Ini sudah jelas bahwa Allah pun melarang kita memperoleh makanan, harta atau rezeki dari jalan yang tidak baik. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, untuk yang ketiga, yaitu halal cara memprosesnya, ya. Halal cara memprosesnya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masaknya yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram, atau bahan-bahan lainnya yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Bisa menjadi haram. Jadi anak sekalian, bapak ulangi, halal cara memprosesnya.
apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, bahan bakunya pun halal, tetapi ketika kita mengolahnya, memprosesnya, ya, kita menambahkan bahan-bahan yang dari sesuatu yang tidak halal, nah itu bisa menjadi haram. Seperti contoh, mohon maaf, ya, kita mau menggoreng ayam, ya, ayam secara zatnya jelas ayam itu binatang yang halal. Kemudian cara memperolehnya pun, ya, jelas. Kita memperolehnya dengan cara membeli. Nah, zatnya halal, cara memperolehnya halal, namun ketika kita memasaknya, menggoreng ayam tersebut, kita menggorengnya dengan menambahkan minyak babi pada ayam yang kita goreng itu. Nah, itu menjadi haram. Haram dengan dalam hal cara memprosesnya. Kemudian yang keempatnya, halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Ketika proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram, misalnya jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas, maupun disimpan atau diantar untuk tujuan yang tidak baik. Nah ini, jadi harus hati-hati betul ya. Halal cara menyajikannya, mengantarkannya, serta menyimpannya. Jadi anakku sekalian, halal secara zatnya, halal secara mendapatkannya, halal secara memprosesnya, itu pun harus dibarengi dengan halal cara menyajikannya, cara mengantarkannya, serta cara menyimpannya. Nah, di sini jika makanan yang disajikan dalam piring yang terbuat dari emas, ataupun disimpan di tempat-tempat yang terbuat dari emas, atau diantarkan untuk tujuan yang tidak baik, ya, makanannya sudah halal tetapi diantarkan untuk tujuan yang tidak baik, ya, seperti umpamanya, mohon maaf, ya, dijadikan sebagai bahan sesajen, ya. Nah, itu kan sesuatu yang musyrik, ya, sesajen ke pohon-pohon besar, ke batu-batu besar, makanan itu padahal kita makan saja, ya, lebih mengenyangkan, lebih enak bagi kita gitu, ya, tetapi disajikan untuk pohon-pohon besar, untuk batu-batu besar gitu kan. Nah, itu berarti makanan itu disajikan, ya, untuk tujuan yang tidak baik karena mengandung unsur kemusyrikan yang berupa sesajen itu, ya. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, jadi apa saja makanan yang halal itu, ya? Baik, adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam itu dapat digolongkan sebagai berikut, ya. Yang pertama, semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Nah, semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Nah, contoh sederhananya seperti yang biasa kita konsumsi, ya, padi berubah menjadi beras, kemudian padi berubah menjadi beras berubah menjadi nasi. Nah, itu kita konsumsi, ya. Nasi secara zatnya halal, mendapatkannya pun halal, memprosesnya pun dengan cara yang baik, menyajikannya pun dengan cara yang baik, ya, itu menjadi rizki atau menjadi makanan yang halal. Padi, jagung, sagu, kedelai, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya, pokoknya itu semua rizki yang Allah berikan berupa makanan yang baik dan halal, itu masuknya kategori jenis makanan yang halal. Yang keduanya, semua makanan yang berasal dari laut, ya, semua makanan yang berasal dari laut, seperti ikan-ikan, ya, kemudian kerang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiganya, semua binatang ternak, ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain, kecuali babi dan anjing, ya. Ini. Kemudian yang keempat, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Jadi kalau umpamanya kita memburu seekor binatang, katakanlah kelinci,
kemudian kita buru dengan bantuan seekor binatang, tetapi binatang itu sudah terlatih, sudah terdidik, ya, itu masih masuk makanan yang halal. Kemudian yang semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma dzarala lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatadzakkarun." Wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah juga mengendalikan apa yang Allah ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kamu yang mengambil pelajaran. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar atau ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia Allah, dan agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 13 sampai 14. Nah, anak-anak sekalian, itu beberapa kategori ya, atau ciri makanan-makanan yang halal, ya. Kemudian di sini anak-anak sekalian, untuk penjelasan terakhirnya ada tugas berbentuk tabel, ya. Di sini ada tugas berbentuk tabel. Ayo menggolongkan. Nah, mungkin sudah paham di sini ya. Di sini ada nama makanan, ada hukum makanan halal dan haram. Daging kambing. Nah, ini silakan kalian berikan tanda centang saja mana yang termasuk makanan halal, makanan haram dari kelima jenis makanan ini. Paham ya? Insya Allah. Nah, anak-anak sekalian, demikian pembelajaran jarak jauh hari ini. Semoga niat dan usaha kita dalam menuntut ilmu senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.